Hai hai, halo. Gimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi sama aku, Mutiara Asya. Di video kali ini aku bakalan ceritain dan menjelaskan kepada teman-teman semua berdasarkan pemahaman aku terkait apa itu PPG. Selanjutnya, apa itu PPG prajabatan dan apa itu PPG dalam jabatan. Terus apa sih manfaatnya ikut PPG? Apakah itu akan berpengaruh terhadap jenjang karir kita selama menjadi pendidik atau guru? Atau justru malah itu berpengaruh terhadap penghasilan kita, honor kita sebagai pendidik atau guru? Kira-kira gimana ya teman-teman? Jadi jangan lama-lama lagi, saksikan penjelasan video berikut ini dengan seksama. Jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe, and share info menarik dari channel ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu PPG? Jadi teman-teman, PPG adalah singkatan dari Pendidikan Profesi Guru. Jadi seperti ini alurnya. Teman-teman, kita tahu bersama bahwa pendidikan di Indonesia memiliki banyak perubahan dari segi kurikulum, pelayanan, dan lain-lain sebagainya untuk mengefektifkan nilai pendidikan serta kualitas siswa yang dihasilkan di dalam suatu pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya dengan menciptakan guru-guru profesional. Guru-guru profesional ini bisa terbentuk melalui pelatihan dan juga pendidikan. Jadi, PPG adalah suatu pendidikan atau pelatihan yang diperuntukkan untuk pendidik atau guru dalam hal pengembangan kompetensi profesionalismenya sebagai seorang pendidik atau guru. Pendidikan ini tidak hanya mengepentingkan kemampuan kognitifnya saja, tapi kemampuan psikomotor dan juga sosial emosionalnya. Seorang guru akan dilatih bagaimana cara menghadapi berbagai macam siswa dengan kemampuan yang berbeda serta profil belajar yang berbeda. Selain itu, di dalam pendidikan ini, guru akan diberikan informasi terkait dengan media pembelajaran yang tepat di zaman sekarang, kemudian model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah paham belum terkait dengan PPG? Jadi intinya PPG itu nanti akan mengajarkan ke kita terkait cara pembelajaran dan cara menghadapi siswa di kelas di zaman sekarang, di zaman pendidikan abad 21, yang notabene kita akan menghadapi siswa dengan generasi Gen Z yang sangat kompleks dan terbiasa dengan penggunaan teknologi. Nah, dengan demikian, kalau kita hanya mengajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional seperti ceramah dan juga hanya pemberian tugas, maka siswa akan cenderung merasa bosan dalam pembelajaran. Siswa juga sulit memahami pembelajaran dan dia akhirnya tidak menyukai pembelajaran yang kita ampu. Oleh karena itu, PPG mengharuskan kita memiliki kompetensi dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif dan juga interaktif sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Apa itu PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan? Kira-kira apa teman-teman? Jadi gitu teman-teman, PPG itu ada dua jenis. Yang pertama adalah PPG prajabatan, yaitu PPG yang diperuntukkan bagi para guru atau pendidik yang belum masuk data Pangkalan Pendidikan Nasional atau Dapodik. Yang kedua adalah PPG dalam jabatan, yaitu PPG yang diperuntukkan untuk guru-guru atau pendidik yang sudah masuk dalam data Pangkalan Pendidikan Nasional. Nah, terus bedanya apa? Hayo, siapa yang tahu dari penjelasan berikut bedanya apa sih PPG prajabatan dan dalam jabatan? Bedanya seperti ini. PPG prajabatan diperuntukkan untuk guru-guru atau pendidik yang belum masuk data Pangkalan Pendidikan Nasional. Nah, ini ada dua keadaan. Apakah sang guru merupakan lulusan baru sarjana pendidikan, atau yang kedua, sang guru sudah pernah mengajar di sekolah namun belum masuk dari data Pangkalan Pendidikan. Nah, berdasarkan
perincian informasi dari data pendidikan nasional, ternyata seorang guru kalau mau masuk data pangkalan pendidikan nasional seminimumnya harus mengajar selama 2 tahun. Oleh karena itu, sebelum masuk data pangkalan ini, guru tersebut boleh ikut PPG Prajabatan. Oke, yang kedua adalah PPG dalam jabatan. Nah, bedanya kalau prajabatan itu gurunya belum masuk ke data pangkalan pendidikan nasional, kalau dalam jabatan gurunya sudah masuk dalam pangkalan pendidikan nasional. Jadi guru tersebut sudah mengajar di sekolah selama lebih dari 2 tahun lamanya, dan guru tersebut sudah menjadi guru atau misalkan sudah terdaftar ke PNS. Namun tetap saja guru tersebut bisa mengikuti PPG dalam jabatan, sehingga nantinya guru tersebut bisa mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang paling sering banyak ditanyain sama teman-teman yang ada di rumah. Pertanyaannya adalah, apakah PPG ini mahal atau enggak? Terus berapa lama pendidikannya? Apakah waktu kita nggak akan ketuaan jadi guru karena ikut PPG ini? Nah, jadi gini teman-teman, PPG ini adalah pendidikan profesi guru yang kurun waktu pendidikannya itu selama 3 semester. Namun ada beberapa instansi atau universitas yang menawarkan 2 semester aja kita sudah lulus PPG. Adapun biayanya itu berkisar antara 7 sampai 8,5 juta, tergantung instansi dan kebijakan universitasnya masing-masing. Nah, otomatis dalam pendidikan PPG selama kita lulus itu berkisar antara 18 sampai 20 juta. Nah lo, jadi gimana? Mau ikut PPG enggak? Melihat biaya dan juga waktu yang harus kita habiskan untuk mengikuti pendidikan profesi guru, pasti teman-teman banyak sekali yang mulai ragu. Tapi tenang aja, ada kabar gembira bagi kita semua. Jadi mulai saat ini Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sudah mengeluarkan beasiswa pendidikan PPG, di mana PPG yang akan kita jalankan hanya 2 semester aja. Jadi kita melakukan pendidikan PPG prajabatan atau dalam jabatan selama 2 semester udah lulus. Selain itu gratis banget, kita tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan, karena biaya pendidikan akan ditanggung oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Terus gimana sih caranya biar kita dapetin beasiswa tersebut? Jangan lupa saksikan video ini. Oke teman-teman, sampailah di tahap akhir. Gimana nih? Udah jelas belum terkait apa itu PPG? Terus kira-kira PPG itu penting gak sih buat kita sebagai calon guru atau calon pendidik, atau buat teman-teman yang sudah menjadi guru tapi belum melalui pendidikan profesi? Semoga info yang bisa aku jelaskan, aku berikan kepada teman-teman ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa, kalau ada saudara atau teman yang sedang bingung-bingungnya terkait dengan PPG, bisa share-in link ataupun video ini ke teman-teman supaya infonya menyebar secara merata. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya aku rajin banget dalam membuat video-video menarik buat kamu. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa.